Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali bertemu dengan saya, Bapak Arya, yang akan mengajarkan kalian di mata pelajaran IPS kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kalian di rumah tetap sehat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Nah, melalui pembelajaran daring ini, Bapak harap kalian tetap aktif belajar dari rumah, tetap semangat, dan bisa secara terus-menerus mengulang-ulang materi yang sudah Bapak berikan agar kalian tetap semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yakni adalah melalui model pembelajaran mind mapping. Peserta didik diharapkan mampu mengelompokkan dan menjelaskan ciri-ciri flora dan fauna di Indonesia dengan tepat dan mampu membuat hasil karya mind mapping secara individu tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dengan baik dan lancar di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak sudah meng-share kepada kalian tentang materi persebaran flora fauna ini di grup WA kalian. Yuk kita coba buka bareng-bareng dan kita akan belajar bareng-bareng. Yuk. Nah, di slide ketiga, di situ ada sebuah peta, yaitu peta persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Coba perhatikan, di sana ada dua garis, yakni adalah garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace dan garis Weber ini memisahkan antara tipe flora fauna yang asiatis, peralihan, dan australis. Yang pertama itu ada garis Wallace. Garis Wallace tersebut memisahkan antara flora dan fauna tipe asiatis dan peralihan. Sedangkan garis Weber memisahkan antara flora dan fauna asiatis, peralihan, dan australis. Nah, slide berikutnya ada faktor-faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Coba kalian perhatikan, di sana ada 4, yakni adalah iklim, jenis tanah, relief, dan biotik. Yang pertama kita bahas yaitu adalah iklim. Terutama suhu udara dan curah hujan. Daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi akan membuat hutan yang sangat lebat dan tanaman yang lebih bervariasi. Suhu udara berdasarkan ketinggian tempat juga mempengaruhi jenis tanaman yang ada di suatu wilayah tersebut. Sebagai contoh, di Kepulauan Nusa Tenggara, di sana terdapat banyak savana, yaitu padang rumput. Sedangkan di Papua dan di Kalimantan, di sana banyak hutan yang lebat. Nah, ini yang membedakan daerah Maluku dan Nusa Tenggara itu curah hujannya sedikit, sedangkan yang di Kalimantan dan di Papua curah hujannya sangat banyak. Nah, yang kedua ada jenis tanah. Keadaan tanah yang mempengaruhi pertumbuhan flora meliputi tekstur tanah, tingkat kegemburan, humus, dan unsur hara. Nah, selanjutnya ada relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Coba kalian perhatikan di daerah daratan rendah dan daerah daratan tinggi. Di sana memiliki perbedaan antara jenis tanaman. Sebagai contoh, di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon cemara, sayuran, dan berbagai yang lainnya. Sedangkan yang di daerah dataran rendah yaitu adalah pohon kelapa, padi, jagung, seperti itu. Nah, yang keempat adalah biotik atau pengaruh makhluk hidup, gitu ya. Nah, di slide selanjutnya kalian membuka tentang flora asiatis. Nah, di slide itu ada 3 gambar, yakni ada gambar tumbuhan yang berbatang besar, bunga Rafflesia arnoldi, dan mangrove. Nah, itu sebagai bentuk ciri-ciri
flora dan fauna yang ada di Asiatis ini, yaitu adalah banyak ditumbuhi pohon-pohon yang berbatang besar seperti kayu jati, kayu besi, kayu mahoni. Itu banyak terdapat di flora Asiatis ini. Nah, bagian flora Asiatis ini berada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dan juga terdapat tanaman endemik seperti Rafflesia arnoldii ini, yaitu adalah bunga terbesar di dunia, atau sering kita sebut bunga bangkai. Nah, selanjutnya ada flora peralihan. Flora peralihan ini sama dengan flora yang ada di Asiatis, hampir mirip, yaitu juga terdapat tanaman yang berbatang besar. Akan tetapi di sana juga ditemui padang savana, yaitu padang rumput yang sangat luas. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas tentang flora australis. Coba perhatikan gambar yang ada di PowerPoint materi Bapak. Nah, di sana ada tumbuhan, paku, dan hutan yang diselimuti oleh lumut, dan ada beberapa jenis palem. Nah, itu menyebutkan ciri-ciri flora yang ada di bagian Australis ini, yakni banyak ditumbuhi pohon palm, terdapat jenis tumbuhan paku karena di sana mayoritas warga yang ada di Papua itu juga mengonsumsi jenis paku ini untuk kebutuhan makan keseharian. Terus ada hutan hujan tropis. Nah, di hutan hujan tropis ini banyak ditumbuhi oleh lumut karena sinar matahari tidak bisa tembus secara langsung ke permukaan tanah. Nah, ini menyebabkan lumut atau jenis paku-pakuan itu banyak hidup di hutan di Papua. Nah, kita akan beranjak untuk belajar tentang fauna. Yang pertama kita akan belajar tentang fauna Asiatis. Nah, di sana terdapat gajah, orangutan, burung jalak Bali, dan badak. Karena ciri dari fauna Asiatis ini yang pertama adalah banyak mamalia yang berbadan besar. Sebagai contoh, gajah, sapi, kerbau, badak, dan lain-lain. Dan juga ditemui jenis primata seperti kera, olang hutan, kera, monyet, dan lain-lain. Dan di fauna Asiatis ini juga terdapat burung kecil bersuara merdu seperti jalak Bali, jalak Jawa, jalak kebo, dan lain-lain. Nah, ada yang unik nih di fauna Asiatis ini, yakni adalah adanya badak bercula satu yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Populasinya di sana semakin hari semakin menipis karena perburuan liar. Yang perburu itu memburu gadingnya untuk dijual. Hal ini tidak boleh dilakukan ya. Nah, selanjutnya ada fauna peralihan. Coba kalian lihat ada apa gambar yang ada di sana. Nah, gambar di sana ada yang pertama ada komodo, ada babi rusa, ada burung maleo, dan burung rangkong. Nah, ini di fauna peralihan ini hampir sama seperti fauna yang ada di Asiatis. Karena apa? Jarak juga terlalu dekat. Seperti contoh, di sana juga terdapat beberapa jenis mamalia berbadan besar seperti kuda, babi. Nah, seperti itu. Juga terdapat burung indah seperti burung rongkong, burung maleo, dan ada hewan endemik khas dari fauna peralihan ini dan menjadi salah satu hewan purba yang masih hidup seperti komodo yang ada di Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara. Nah, itu. Dan selanjutnya ada fauna australis. Nah, fauna australis ini banyak ditemui
mamalia yang berbadan kecil seperti koala, wallaby, dan lain-lain. Dan juga ditemui hewan yang berkantung seperti wallaby. Wallaby adalah kanguru kecil khas Papua. Kalau di Australia kita melihat kanguru yang besar. Kalau di Indonesia kita bisa melihat yakni wallaby, yaitu kanguru berbadan kecil. Nah, fauna australis ini banyak diburu di burung karena burung di sana memiliki warna yang indah seperti burung cendrawasih, kakak tua, dan lain-lain. Nah, di fauna australis ini juga disebut sebagai surganya dunia karena di sana memiliki keindahan alam yang bagus dan hewan pun yang bagus seperti burung-burung yang ada di sana. Burung-burung di sana memiliki warna yang indah karena banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil secara ilegal tanpa izin dan memperjualbelikan ke seluruh Indonesia sampai ke mancanegara, sampai ke luar negara gitu. Hal itu tidak boleh dilakukan karena melanggar peraturan. Nah, seperti burung cendrawasih ini sudah dilindungi oleh undang-undang gitu. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia agar kelak anak cucu kita bisa melihat betapa kekayaan Indonesia ini dengan cara tidak membeli atau memelihara hewan atau tumbuhan secara ilegal. Seperti itu. Sebagai contoh, kita tidak boleh membeli hewan yang dari tangkapan alam. Kita boleh memelihara hewan itu asalkan lewat dari penangkaran dan bisa izin lewat BPKSDM. Seperti itu, agar kita tidak merusak habitat dan rumah bagi satwa dan tumbuhan tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak akan memberi tugas kalian, yakni yang pertama membuat mind mapping tentang persebaran flora fauna. Nanti membuat kreatif mungkin. Contohnya Bapak nanti akan share ke grup WA kalian. Boleh diwarnai, terserah kalian, sekreatif kalian agar mind mapping itu terlihat cantik dan bagus. Nah, selanjutnya kalian juga mengerjakan soal yang ada di Google Form. Nanti linknya akan Bapak share ke grup WA kalian. Kerjakan dengan baik, dengan penuh kejujuran. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.